Aku juga nggak nyangka operasi terakhir dalam karirku ternyata buat operasi kulit adikku sendiri. Dan pria yang menghamili adikku adalah tunanganku sendiri. Shirley, mengingat kondisimu saat ini dengan gangguan kejiwaan berat, kamu nggak bisa terus kerja di rumah sakit lagi. Ibu, kamu yang bunuh ibuku. Kamu yang bunuh ibuku. Kamu masih berani omong kosong, aku akan kurung dia. Jangan kasih makan sampai dia mengaku salah. Kamu sama aja kayak ibumu. Nyebelin banget pikirin baik-baik sebenarnya siapa sih yang berkuasa di rumah ini. Terima kasih Pak Wawan untuk antar saya ketemu Dokter Suli. Sama-sama. Dia siapa? Sampai direktur yang jemput. Dia anak keluarga Gunawan yang kaya raya Henry Gunawan. Oh, itu yang namanya Dokter Suli. Sekarang ini harusnya dia lagi cek ke kamar pasien. Tunggu sebentar ya. Suli, kamu udah datang. Kakak kamu udah melakukan operasi kilat untuk kekasih tunangannya sendiri. Kamu memang luar biasa. Aku ini dokter, di mataku cuma ada pasien. Suli, Fernie baru aja selesai operasi. Boleh nggak jelasin sedikit apa yang harus dia perhatikan biar aku bisa ingetin dia? Harus banyak istirahat, jangan makan makanan berat. Oh iya. Lalu hindari olahraga yang berat juga. Kalau sampai pendarahan lagi atau perutnya makin sakit, Tante Marni tolong langsung kabarin aku. Baik, terima kasih. Maaf ngerepotin. Fernie, kamu istirahat dengan baik. Aku kerja dulu ya. Tunggu dulu. Kapan kamu akan menemui ibuku untuk batalin pertunangan kita dan kasih ruang buat Fernie? Vino, pertunangan kita ini sudah jadi keputusan orang tua. Sebagai anak, aku nggak punya hak buat nolak. Kamu segitu nurutnya sama mereka, iya kan? Aku jamin nanti setelah nikah, aku sama sekali nggak akan ganggu hubungan kamu sama Fernie. Tapi kalau soal pernikahan ini, aku nggak bisa batalin. Tadi kayak orang yang mau ngamuk. Sekarang jadi penurut banget. Menarik juga. Oke, kamu nggak mau batalin pertunangan ini ya? Jangan salahin aku kalau nanti saat pesta pernikahan aku akan buat kamu malu. Vino, aku... Udah cukup. Cepat pergi, jangan ganggu Fernie istirahat. Dokter Suri. Mas, ini ada perlu apa ya? Aku mau ambil obat untuk ibuku. Bu Gina. Jadi ini yang namanya Henry, pas banget. Oh iya, kamu putranya Bu Gina ya? Ikut aku. Ini obatnya Bu Gina. Udah aku tulisin resepnya Mas Henry, tinggal bawa resepnya ke apotek lantai 1 buat ambil obatnya. Terima kasih. Mas Henry, kenapa masih di sini? Apa masih ada yang mau dilakuin? Gini?
Kayaknya aku salah paham sama Mas Henry. Mending lupain aja. Tiga, dua, satu. Habis cium langsung kabur gitu aja. Anak baik hati akhirnya nunjukin juga sifat aslinya. Sulit. Kamu tegang? Pertama kali ya? Luas banget kamu. Cuma belajar dari film. You keep calling me a psycho. Got it in my head. You make me a psycho. A psycho. Boleh aku minta nomormu? Nanti. Kan lebih menarik. Kalau Mas Henry cari sendiri ya kan? Cari sendiri. Saat lagi persiapan pernikahan malah pergi sama cowok lain. Kamu tahu nggak kalau ini tersebar bakal jadi masalah? Maaf ayah, aku yang gak pikir panjang, tapi waktu itu emang kakiku keseleo, jadi aku sama keluarga pasien itu bersentuhan fisik. Apa perlu sampai nggak pulang semalaman? Aku belum pulang itu karena ada pasien darurat semalam, seorang ibu hamil. Terus dosen suruh aku bantuin, makanya aku nggak pulang. Halo Pak Wawan, Suli apa semalam lembur di rumah sakit? Pak Chandra, malam UGD kedatangan pasien ibu hamil, makanya aku minta Suli bantuin. Terima kasih Pak Wawan. Kamu diam aja di rumah. Siapkan dengan baik pernikahanmu, jangan sampai sesuatu terjadi. Paham? Iya. Tapi aku jelas-jelas lihat sendiri cowok itu gendong kamu. Jelas-jelas kalian tell me. Kalau kamu nggak kasih 2 miliar, beritanya bakal tersebar. Kok panik banget? Jangan-jangan cowok berandalan itu yang kirim pesan. Sini, aku juga ingin lihat. Lihat kelakuanmu, ini putri yang kamu banggain. Kalau berita ini sampai tersebar, bukan cuma ayah yang malu, bahkan semua keluarga juga bakal malu. Tapi aku nggak punya uang sampai 2 miliar, aku bakal usahakan. Kurang ajar. Ayah, aku salah. Aku juga bingung kenapa ada wartawan yang bisa sampai foto aku. Suli, kamu yang nyuruh wartawan itu. Kamu ini ngomong apa? Aku ini kakakmu. Masa iya aku mau sakitin kamu? Gak usah bersandiwara kalau bukan karena kamu. Mana mungkin wartawan bisa tahu semua ini, kan? Udah cukup. Ibu pasti Suli yang main belakang. Cukup kalau bukan karena kakakmu yang tanggung masalahmu. Harga diriku ini udah kamu permalukan satpam. Cepat bawa Bernie masuk kamar tanpa izin dariku. Jangan biarin dia keluar rumah. Mulai sekarang selama ada aku di rumah, kalian awasi dia dengan baik. Kalau sampai aku lihat dia keluyuran di rumah kalian semua, bakal aku pecat. Nanti rasain gimana rasanya dikurung. Udah saatnya kamu rasakan semuanya.
Kayaknya udah waktunya kita ketemu lagi. Mas Henry, kamu dari tadi liatin ponsel terus. Kalau dia nggak hubungin kamu juga, itu tandanya dia emang nggak mau ketemu kamu. Kenapa kamu harus begini? Menurutku kamu baru ngerasa ini enaknya bercinta satu malam sama seorang gadis sampai nggak bisa lupain dia. Gimana kalau coba cari yang baru aja buat bikin kamu tenang? Besok pernikahan keluarga Chandra sama keluarga Yanwar. Pas banget momennya. Sok tahu. Keluarga Chandra sama keluarga Yanwar itu keluarga terpandang di kota Zigi. Undangannya juga udah tersebar. Kalau nggak datang kayaknya kurang pantas. Itu dia. Siapa? Kenapa kamu nggak balas pesanku? Kenapa juga aku harus balas pesanmu? Biar kita bisa tidur bareng lagi. Emang iya aku ingin tidur sama kamu lagi. Tapi sekarang harus urusin satu orang. Ini lebih menantang. Tenang aja Mbak Ferdi, barang yang kamu minta aku udah dapat. Fernie, hadiah sebesar ini kamu simpan baik-baik. Kenapa? Karena kita udah tidur 2 kali, Mas Henry. Jadi nempel terus sama aku. Wah, sayang banget aku udah tunangan. Kayaknya bakal nyakitin perasaan Mas Henry yang setulus itu. Tunangan? Undangan nikah dari keluarga Chandra dan keluarga Yanwar Mas Henry nggak dapet ya? Dengan kedudukan Mas Henry, masa iya kamu mau rebut pengantinnya hanya karena wanita? Dokter Suli-Suli. Kamu yakin aku nggak bakal ngelakuin itu? Kalau Mas Henry nggak takut berselingkuh kita ketahuan orang? Menurut kamu di kota Zigi ini ada orang yang berani ngatur aku? Mas Henry nggak takut, tapi aku yang takut. Soalnya anak yang patuh nggak boleh punya skandal perselingkuhan. Kakak cantik banget hari ini. Aku penasaran selingkuhan kakak itu bakal sedih nggak lihat kakak nikah sama orang lain. Maksudnya apa? Kakak nggak ngerti. Kamu kelihatan lemes banget hari ini. Apa karena aku mau nikah sama Juno, jadi nggak bisa tidur nyenyak? Kamu. Suli, awas saja kamu pernikahan hari ini nggak akan terjadi. Email kamu udah aku cek. Wah, makin seru aja ceritanya. Selanjutnya silakan pengantin wanita masuk. Upacara pernikahan akan resmi dimulai. Suli-suli sebentar lagi kamu bakal berubah dari cewek paling baik sekota Zigi jadi cewek yang dibenci semua orang. Silakan pengantin saling tukar cincin. Tiga, dua, satu. Ya ampun, ada apa ini? Kakak, kok bisa sih kamu sebelum nikah ngelakuin hal kayak gitu ke Mas Juno? 3, 2, 1.
Ada apa lagi? Foto siapa ini? Nggak tahu malu. Pengantinnya pria selingkuh sama adik iparnya sendiri. Ini sayang pasti ada yang mau jebak Fernie. Lihat itu Juno sama Fernie. Ini gila banget. Pernikahan ini beneran kayak drama. Nggak sanggup aku liatinnya. Putri, ini hasil didikan kamu? Now, then show yourself now. Then show yourself now. Kejutan. Fernie, kamu kenapa ngelakuin ini sama aku? Nggak mungkin. Video ini jelas-jelas. Fernie, kalau kamu sama Juno saling suka, tinggal bilang sama aku. Kalau aku tahu, aku pasti nggak akan. Kamu yang curang. Nggak gitu. Berhenti. Berhenti kalian. Aku beneran nggak ngelakuin itu. Aku bunuh kamu. Lepasin aku. Kalian berdua nggak tahu malu? Itu siapa? You keep calling me a psycho. You make me a psycho, a psycho. You keep calling me a psycho. Ibu siapapun yang bunuh kamu nggak akan aku maafin. Biar Fernie sama ibunya dibenci orang dan diusir dari rumah. Itu baru awal. Tante, aku bakal nemenin Suli dan jagain dia baik-baik. Sekarang kamu udah gak punya tunangan. Apa kamu mau terima dan jalanin semuanya bareng aku? Urusan pernikahku. Semua ada di tangan ayahku. Aku penasaran, kenapa kamu harus pura-pura jadi anak baik? Soalnya aku belum cukup kuat buat jatuhin orang yang nyakitin aku. Jadi pura-pura baik, itu perlindungan terbaikku sekarang. Sekarang kamu udah punya. Mulai hari ini, aku yang jadi pelindungmu. Kamu mau lanjut pura-pura baik atau jadi diri kamu sendiri juga boleh. Aku bakal terus temenin kamu. Tapi aku juga punya satu syarat. Kalau semuanya udah selesai, kasih aku kesempatan jadi pacar resmi kamu. Gimana? Bantuin aku sekali lagi. Ayah aku sama Mas Juno beneran saling cinta. Skandal kayak gini kamu masih aja bisa ngomong kayak gitu? Sayang Fernie juga anakmu. Kalau dia nikah sama Juno, bukannya juga bisa kasih keuntungan juga buat kamu. Kalau bukan demi kepentingan perusahaan, kamu pikir aku permalukan diri sendiri buat nego ulang sama keluarga Yanuar? Ayah! Ayah, masa cuma aku yang dimarahin? Waktu di acara pernikahan dibawa kabur sama cowok lain. Emangnya itu nggak bikin kamu malu? Suli cowok yang lempar foto itu kamu yang suruh. Ayah! Bukannya yang paling dirugiin dari pernikahan ini justru aku. Tapi sekarang kenapa malah aku yang diperlakukan kayak penjahat dan disalahin sama kalian semua? Gak usah pura-pura sedih di depan ayah kamu selingkuh dari Mas Juno dan kencan sama cowok lain di luar sampai tidur bareng. Kamu kira aku nggak tahu? Apa maksudnya ini semua? Ayah, enggak gitu. Aku nggak ngerti kenapa Fernie fitnah aku kayak gini, tapi aku beneran nggak ngelakuin itu. Gak percaya kecuali lihat peti mati sendiri ya? Lihat aja sampai kapan kamu bisa pura-pura. Ayah, ini bukti milik Suli. Anak kurang ajar. Ayah.
Udah beres, kamu mau balas aku pakai cara apa? Ayah. Katakan, siapa yang suruh kalian selancang ini buat mindahin harta di belakang aku? Aku. Ayahmu hari ini didiagnosa sakit jantung. Kita berdua harus pikirin buat masa depan kita. Besok aku pergi buka rekening di luar negeri. Terus mindahin semua uang. Bukan gitu, ayah. Aku sama ibu beneran gak melakukannya. Enggak ngelakuin itu. Kalian sengaja ingin aku cepetan mati kan? Enggak, bukan gitu sayang aku. Tante Marni. Ayah udah sayang banget sama kalian. Kenapa kalian tega banget sama dia? Pasti kamu yang main licik. Berhenti. Lepasin. Aku bilang berhenti. Ini udah cukup. Cepetan lepasin dia, ayah udah marah. Ayah tolong aku. Ibu. Marni. Ibu. Cepat panggil Dokter Zen. Marni, bangun Marni. Ibu. Dokter Zen, Dokter Zen. Dokter Zain, gimana kondisi ibuku? Selamat Pak Chandra, Bu Marni hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan? Aku bakal punya anak cowok, akhirnya punya anak cowok juga. Pak Chandra, istrimu ini hamil di usia tua. Jadi selama hamil harus jaga suasana hati biar tenang. Kalau enggak bisa keguguran. Oke, kita pasti bakal lebih hati-hati, Fernie, antarin Dokter Zain. Terima kasih, Dokter Zain. Marni, kita bentar lagi punya anak cowok. Sulit. Tante Marni sekarang hamil, ini kabar bahagia. Kita harus rayain ini. Kamu atur semuanya ya. Oke, siap. Semuanya terima kasih udah datang buat rayain bertambahnya anggota baru di keluarga kami. Terima kasih semuanya. Selamat ya. Ayo kita bersulang. Selamat Pak Chandra. Selamat Pak Chandra. Kamu udah 3 hari nggak balas pesanku. Kamu kok bisa nyusup masuk sini? Aku udah bilang mau bantu kamu. Di saat begini aku pasti harus tetap di sampingmu. Sulit. Lihat ke seberang sana. Febri. Dia tuh nggak cuma asisten ayahmu, tapi juga pacarnya. Ibu tirimu. Anak dalam perutnya itu. Karena ibu tiriku pakai anak ini buat tetap tinggal di keluarga Chandra, berarti aku juga bisa pakai anak ini juga buat usir dia dari keluarga Chandra. Kamu mau ngapain? Apa yang kamu pikirin? Dia nggak pantas mengorbankan kecantikanku. Kalau butuh bantuan jangan lupa panggil aku. Terima kasih, Henry. Aduh, maaf banget bajumu jadi kotor gara-gara aku. Gak apa-apa Mbak Suli. Aku antar kamu buat ganti baju. Mbak Suli kayaknya ini kurang pantas. Febri, ayah itu perhatian soal penampilan. Kalau kamu pakai baju itu terus bisa-bisa kamu dimarahin. Terima kasih Mbak Suli. Ayo. Selamat ya. Sayang, aku nggak enak badan, mau istirahat sebentar. Kamu nggak apa-apa. Mau panggil dokter Zain nggak? Nggak usah, kayaknya cuma kecapean aja. Aku mau naik ke atas buat tidur sebentar aja. Oke, ya udah sana. Kok kamu ada di sini? Mana Suli? Dia kemana? Habis bantuin aku ganti baju, dia langsung pergi. Kamu jangan salah paham, aku sumpah aku sama dia beneran gak ada apa-apa. Kamu mendingan jujur sama aku. Kalau enggak, aku enggak bakal tinggal diam.
Tenang aja. Di hatiku cuma ada kamu. Ferni kayaknya udah cukup pacaran. Ayo lihat kondisi ibumu. Oke. Suara apa itu? Siapa yang lagi ciuman? Seusia si Chandra itu, mana mungkin bisa buat aku hamil? Kayaknya itu suaranya istrinya Pak Chandra. Maksud kamu anak yang di perutmu itu punya aku? Itu Tante Marni sama Febri. Dari mana suaranya? Cepetan cari tahu. Ayah. Wah, dia bisa selingkuh siang bolong ini udah keterlaluan. Mereka ada di lantai 2. Waduh, ya ampun. Waduh, ya ampun, ini keterlaluan. Ini beneran? Ternyata itu anaknya Febri sampai selingkuh segala. Ini keterlaluan. Ya ampun. Nggak tahu malu. Muka Pak Chandra mau ditaruh di mana coba? Aku kangen kamu. Udah lama kamu gak temui aku. Kamu wangi banget. Kamu cantik banget hari ini. Dasar wanita murahan. Lihat Pak Chandra mulai nyerang, ini bakal heboh. Dasar wanita murahan. Cepat lihat Pak Chandra udah hajar. Pasangan tukang selingkuh. Katanya dulu dia naik karena jadi selingkuhan. Semuanya, teman dan kerabat yang hadir, ayahku harus urusin masalah keluarga. Acara hari ini cukup sampai sini. Aku antar kalian semua. Sayang dengerin penjelasanku. Dia yang bodohin aku duluan. Pak Chandra, aku. Ibumu masih di rumah sakit. Kalau ngomong pikir dulu baik-baik. Maaf Pak Chandra, aku yang goda nyonya. Aku udah angkat kamu naik jabatan. Jadi ini pembalasanmu? Aku kurang ajar. Mulai hari ini kamu nggak bakal bisa hidup di kota Ziggy lagi keluar. Kamu juga. Bawa anak haram ini keluar dari keluarga Chandra. Jangan sayang, di perutku ini adalah anak kamu. Kamu nggak bisa melakukan ini padaku. Kamu masih berani pakai anak haram ini buat ngancam aku. Sayang, percaya sama aku. Ayah percaya ibu. Kita periksa aja, sekali periksa langsung ketahuan. Pak Chandra. Sayang, aku udah bilang bayi di perutku ini beneran anakmu. Ibu kenapa? Dokter Zain, cepetan periksa istriku. Pak Chandra Bu Marni udah hamil di usia tua. Sekarang dia terlalu shock. Ada tanda-tanda keguguran, harus istirahat total. Terima kasih, Dokter Zain. Marni, kamu gak apa-apa kan? Suli, ini semua gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak bawa Febri ke kamar ibu buat istirahat, nggak bakal kejadian kayak gini. Ibu juga nggak bakal shock kayak gini. Ayah, Tante Marni, maaf ya. Aku lihat bajunya Febri kotor banget, takutnya bikin ayah malu di depan orang. Makanya aku cuma niat baik bahwa dia ganti baju. Aku juga nggak nyangka dia bakal lakuin hal kayak gitu ke Tante Marni. Dia pasti maksa ibu. Udah cukup. Masalah ini nggak boleh ada yang bahas lagi. Ayah, masa selesai gitu aja?
Kalau nanti Suli sampai nyakitin ibu atau adik bayi, gimana coba? Suli, mulai sekarang kamu pindah keluar ya. Ayah. Sayang, perutku sakit. Tolong anak kita. Pindah sekarang juga. Pergi sana. Ini duduk di depan. Kamu anggap aku supir? Ngapain kamu kesini? Mau jemput kamu ke suatu tempat? Lakukan. Mbak Suli, tolongin aku, tolongin aku. Henry, kamu ngapain? Ada hal yang harus dia katakan dengan jujur. Mbak Suli. Mbak Suli, tolongin aku. Katanya 10 jari itu nyambung ke hati. Saraf paling banyak adanya di tangan tusuk, di situ paling sakit. Bener gak, Dokter Zain? Aku mau tusuk pakai jarum ini di antara jari telunjuk sama jari tengah kamu yang paling lunak itu. Habis itu di ujungnya ikat kabel tembaga. Terus jarumnya dialirin listrik. Aku penasaran seberapa berani Dokter Zain ini. Mbak Suli, tolongin aku. Henry. Tenang aja, aku tahu batas kok. Kita mulai ya. Jangan. Aku ngaku. Kalau dari tadi kamu nurut kan beres? Iya, Mbak Ferni yang maksa aku suruh aku bikin laporan tes DNA palsu. Anak yang ada di perut Bu Marni itu sama sekali bukan anaknya Pak Chandra. Jadi, anak dari ibu tiriku itu beneran anaknya Febri. Semua yang udah aku ungkapkan, aku minta ampun. Aku sadar salah. Kayaknya ada orang yang ingin habisin kita. Aku cek dulu. Oke. Mbak Suri, cepat tolong aku, tolong aku. Gawat, ada yang nyiram bensin. Gawat, ada yang nyiram bensin. Cepat. Sulit, cepat lari. Henry. Mereka udah mati. Bagus. Sisa duitnya malam ini aku transfer. Terima kasih Mbak Ferni. Ibu, mulai sekarang udah nggak ada lagi orang yang bisa ngancam kita. Kenapa kamu lindungin aku? Kamu gila ya? Oh. Henry, kamu tahan ya. Tenang aja, aku nggak apa-apa. Kalau kamu masih ngerasa bersalah, boleh pertimbangin untuk balas pakai hati. Kalau kamu masih ngerasa bersalah, boleh pertimbangin untuk balas pakai hati.
Apa rencana kamu selanjutnya? Menurutmu, kalau waktu di pemakaman aku, mereka lihat orang yang udah mati hidup lagi, kira-kira gimana ya? Terima kasih kepada kalian udah datang ke acara pemakaman putriku tercinta Suli. Kami sekeluarga sangat sedih atas kepergian Suli. Orang yang udah pergi nggak bisa balik lagi. Untuk semua yang ditinggalin Suli, aku tetap harus atur semuanya secara adil. Saham yang ditinggalin Suli bakal dibagiin kepada Fernie sama anak yang belum lahir. Aku nggak setuju. Walking up alone and cold 내외침을 던져 Aku nggak setuju. Ayah, Kamu, kamu bukannya kamu udah meninggal? Ini bukti transaksi Fernie untuk nyuruh orang bunuh aku. Ini pengakuan dari pelakunya. Ada saksi dan bukti lengkap, Tante Marnie Fernie. Kalian harus jelasin semuanya padaku. Ini udah termasuk pembunuhan. Pantes saja buru-buru banget rebut sahamnya Mbak Suri. Kita sekarang harus gimana? Ibu. Ibu. Ayah. Sayang. Mana mungkin aku nyakitin Suli? Aku pasti dijebak. Iya kan? Sekarang di perutku ada anak kamu. Demi anakku aku berbuat baik. Aku juga nggak mungkin lakuin hal segila itu. Bener kan sayang? Kamu masih berani pakai anak haram ini buat nipu ayahku? kamu maksudnya apa? Dokter Zain. Pak Chandra sebenarnya anak yang dikandung Bu Marni itu bukan anak Anda. Pak Chandra sebelum melakukan tes, Mbak Fernie menemui aku. Dia kasih aku uang lumayan banyak, minta aku bikin laporan palsu buat buktiin kalau anak itu anak Anda. Omong kosong. Ayah percaya sama aku. Pasti ini kerjaannya Suli. Dia nyogok dokter itu buat fitnah aku sama ibu. Ayah. Ini laporan pemeriksaan asli yang aku temuin. Di ruangannya Dr. Z. Suli dasar perempuan murahan. Fernie, aku nggak bakal diem aja lihat kalian bohongin ayahku terus-terusan. Ayah. Perempuan murahan. Satpam bawa mereka berdua ke kantor polisi sekarang. Jangan sayang percaya sama aku. Pergi sana. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. And your touch got me looking so crazy. Semuanya. Mohon maaf karena putriku ternyata masih hidup. Dan orang jahatnya juga udah kita hukum. Jadi pemakamannya dibatalin. Silakan semuanya kembali. Nipu yang hendak. Saat nipu juga masih bisa. Tampilannya tetap tenang kayak nggak ada apa-apa. Chandra, kamu sendiri yang janji asal aku bantu cabut selang oksigennya Sandra. Dan nunggu dia mati, kamu bakal nikahin aku. Sekarang orangnya udah nggak ada. Kamu mau tunggu sampai kapan?
Apa aku boleh balik lagi ke rumah? Tentu boleh. Suli, kamu nggak mau kenalin dulu. Dia ini Dia penolong dan pemilik kosku. Aku bisa selamat dari bahaya semuanya berkat dia. Ayah masih harus beresin urusan lainnya. Aku pamit dulu. Kalau cuma penolong nggak masalah. Kenapa harus panggil aku pemilik kos juga? Terus kamu mau aku panggil apa? Tentu aja dipanggil Pak. Ada sebutan panggilan yang nggak bisa pakai sembarangan. Apa kamu harus pulang? Chandra itu bukan orang baik-baik. Kita harus berani ambil resiko. Selama ini Chandra udah sering melakukan hal keji nggak cuma 1-2 kali. Saat rapat pemegang saham 3 hari lagi, aku nggak cuma mau ambil alih PT Chandra Jaya. Aku juga mau lihat dia dihukum. Chandra pegang 39% saham di PT Chandra Jaya, aku masih butuh lebih banyak saham lagi buat dijadiin senjata. Setelah pulang ke keluarga Chandra, kamu cukup jaga dirimu. Awal saham, aku yang urus. Terima kasih ya. Sebenarnya aku kurang suka dengar kamu bilang terima kasih. Apa yang aku mau, kamu pasti paham. Pak Suli udah pulang. Ayah mana? Pak Chandra lagi di ruang kerja. Perlu aku panggilin dia? Nggak usah. Kepulanganku ini juga bukan masalah penting. Jadi jangan ganggu kerjaannya ayah aku ke kamar dulu buat beresin barang Om Risno. Kamu lanjut kerja aja. Pak Basuli udah pulang, sekarang lagi beresin barang di kamarnya. Suli baru aja selamat dari laut. Dia butuh istirahat. Jadi jangan biarin dia kontak sama orang luar dulu. Terus, ingat setiap hari kasih obat ini buat Suli tepat waktu. Pastikan juga dia minum sampai habis. Siap. Putriku ini kayaknya nggak sebaik itu. Pak Suli, HP sudah disimpan di tempat biasa sesuai perintah Pak Chandra. Ini jamu yang secara khusus disiapkan oleh Pak Chandra untuk Anda. Taruh aja di sini, nanti aku minum. Kalau jamunya udah dingin, khasiatnya jadi berkurang. Mending diminum selagi hangat. Aku tungguin di sini. Apa-apaan ini? Kamu lagi ngapain? Maaf Pak, maaf banget saluran airnya rusak. Aku akan segera benerin. Kerjaan gini aja nggak becus, mending keluar aja dari sini. Oh iya Pak. Om Risno, jamu ini pahit banget, tolong ambilin aku gula. Oke. Kok kamu ada di sini? Gimana kalau sampai ketahuan sama ayahku? Kamu tahu nggak ini bahaya banget? Aku cuma khawatir sama kamu. Kamu nggak bisa dihubungi. Chandra udah tutup semua jalur komunikasiku. Sulit. Cara buat ngejatuhin Chandra itu ada banyak cara. Kita rencanain semuanya pelan-pelan. Kenapa kamu malah pilih yang paling beresiko? Nggak bisa kamu juga lihat sendiri ada yang aneh sama jamu itu. Chandra emang mau aku mati. Aku udah nggak bisa mundur lagi. Kalau terjadi sesuatu, langsung kabarin aku. Cepat pergi, kalau enggak resikonya bisa lebih parah. Kalau terjadi sesuatu, langsung kabarin aku. Cepat pergi, kalau enggak resikonya bisa lebih parah. Pak Suli permen yang Anda minta. Terima kasih. Mungkin efek jamu. Aku jadi agak ngantuk, Om Risno. Nggak usah panggil aku buat makan malam ya. Biar aku bantu Anda ke kamar. Nggak usah, Om lanjut kerja aja.
Tanggal lahirnya salah. Hari pernikahan Marni itu juga salah. Kira-kira apa lagi? Masa iya? Reputasi? Demi anak ini. Anak ini. Waktu ibu meninggal, dia lagi hamil. Pak Chandra udah pulang. Gimana dia hari ini? Sesuai perintah Anda jamunya udah diminum. Karena efek dari jamu itu dia terus istirahat di kamar. Ya udah. Berani pura-pura tidur buat pupuk aku. Suli. Suli. Kayaknya aku terlalu mikir berlebihan. Mbak Suli harus minum jamunya. Dari tadi dia tidur apa belum bangun juga? Iya. Ada orang yang masuk ruangan kerjaku. Sore tadi ada pembantu baru. Dia tak tahu ruang baca dilarang masuk, jadi masuk buat bersih-bersih. Tapi udah aku pecat dia. Kalau ada lagi yang kayak gitu, kamu juga dipecat. Ingat ya, besok antar Suli ke rumah sakit. Buat bikin surat diagnosa gangguan mental. Kirim ke kantor PT Chandra Jaya. Terus setelah periksa apa langsung bawa Mbak Suli pulang? Atau kasih tahu orang di sana. Jaga dia baik-baik.
Ini aku. Lain kali kalau masuk diam-diam lagi, hati-hati sama arteri lehermu. Ya, aku tahu Dokter Suli. Nih, For you to be birdies, I know we had to go. One boy crying alone. sekarang kamu pegang saham 52%, pemegang saham terbesar di PT. Change. Besok Om Wisnu bakal nganter aku ke rumah sakit buat keluarin surat diagnosa gangguan jiwa. Mas Henry, kamu mau main sandiwara lagi nggak? Dengan senang hati. Don't want to fail. Hasil laporannya perlu sedikit waktu, Pak Bu. Silakan minum dulu. Terima kasih. Dokter, laporannya masih. Atas nama rumah sakit, serahkan ke Pak Chandra. Terus, cari orang buat jaga dia. Siap. Bu Suli, rencananya kapan mau hadir di rapat? Santai aja. Biarin aja dia senang-senang dulu sebentar. Ada satu hal yang harus aku pastikan dengan rumah sakit. Rencana perusahaan buat 5 tahun ke depan semua udah jelas ya? Para pemegang saham sekalian. Mohon maaf barusan aku agak lepas kontrol. Sebenarnya rapat pemegang saham hari ini awalnya itu mau aku diskusikan bareng kalian semua soal rencana 5 tahun ke depan perusahaan. Tapi, ada kabar buruk. Sulit didiagnosa kena gangguan jiwa yang cukup parah. Kok bisa tiba-tiba gini? Kasihan banget anak itu. Udah ngalamin banyak hal. Sekarang malah kena gangguan jiwa. Semuanya. Soal kondisi Suli sekarang, dia udah nggak bisa buat jadi CEO perusahaan ini lagi. Saham dia akan aku pegang untuk sementara. Saham dia akan aku pegang untuk sementara. Pak Chandra, Mbak Suli katanya sakit, kamu ada buktinya nggak? Pak Chandra, apa menurutmu sandiwara ini seru ya? Padahal jelas-jelas nggak terindikasi. Dia ngelakuin ini jangan-jangan memang mau merebut sahamnya Suli. Nggak mungkin, aku udah jelas-jelas. Kasih aku obat tidur. Aku mana mungkin nggak sakit, iya kan? Kalian kok bisa ada di sini? Hari ini ada rapat umum pemegang sahamnya. Sebagai pemegang saham terbesar di PT Chandra Jaya, wajar aku ada di sini. Apa pemegang saham terbesar? Jelas-jelas aku. Ayo, coba lihat baik-baik. Sekarang aku pegang saham 52%. Jadi pemegang saham terbesar di PT Chandra Jaya. Nggak mungkin. Semua pemegang saham udah ngumpul di sini. Gimana bisa kamu punya saham sampai 52%? Itu nggak masuk akal. Hari ini semua pemegang saham udah ngumpul di sini. Gimana bisa kamu punya saham sampai 52%? Para hadirin sekalian, silakan tanda tangani perjanjian. Jadi mulai sekarang mari kita berbisnis dengan damai. Kalau ada yang nggak mau tanda tangan, Aku saranin pikirin matang-matang dulu. Kamu yakin punya nyali buat ngelawan keluarga Gunawan?
Bagus-bagus kalian semua berani-beraninya kianatin aku. Orang jahat pasti kena batunya. Jangan salahin orang lain. Rekan-rekan pemegang saham, yang sekarang kalian pegang itu adalah bukti kejahatan Pak Chandra yang udah manfaatin jabatannya dan buat PT Chandra. Saya rugi. Bukti-bukti ini udah aku kirim buat diselidiki. Pak Chandra, sepertinya ruang kerja Anda harus siap-siap dipindahin. Sepertinya ruang kerja Anda harus siap-siap dipindahin. Sulit. In the dark, I lost my way. Sebagai pemegang saham terbesar di PT Chandra Jaya, aku umumkan Chandra resmi dicopot dari jabatan sebagai CEO. Mulai sekarang PT Chandra Jaya bakal aku yang pegang. Kalian semua yang hadir di sini ada yang keberatan? Aku nggak keberatan. Aku juga nggak keberatan. Aku juga sama. Kalian. Sulit. Kamu ngelakuin ini ke aku, kamu nggak takut dicela orang dibilang anak durhaka. Kalau ayah yang baik, baru anaknya bisa berbakti. Sejak kamu buat ibu mati. Hubungan kita udah bukan ayah dan anak. Soal omongan orang, aku nggak peduli. Sulit. Aku nggak bakal biarin kamu gitu aja. Ingat ya, tunggu aja kamu. Chandra udah dijatuhi hukuman. Selamat ya Bu Suli, akhirnya semua keinginan tercapai. Henry. Terima kasih ya. Barang yang kamu mau barusan dikirim sama rumah sakit. Besok aku pengen jenguk Chandra. Apa dia nyesel atas semua yang dia lakuin? Ada apa? Kamu ingin ketawain aku ya? Aku cuma penasaran aja sebenarnya kenapa kamu bunuh ibuku. Salah, dia juga ingin cerai sama aku. Dia juga mau usir aku tanpa membawa apa-apa. Makanya waktu itu pas aku lihat surat perjanjian cerai, Aku udah berusaha keras bertahan. Susah payah aku bertahan sampai ayahnya mau kasih perusahaan ini buat aku. Masa iya aku bisa lepasin semua ini gitu aja? Lagian, aku selingkuh sama cewek lain cuma ngelakuin kesalahan yang hampir semua cowok lakukan. Salah dia juga nggak bisa lahirin anak cowok, makanya aku selingkuh. kamu emang gak punya hati. Kamu! Kalau dulu kamu buka segel amplop ini dan lihat baik-baik isinya, mungkin harta paling kamu impiin anak laki-laki. Sekarang kamu akan memiliki. Maksudnya apa? Anak apa? Anak apa? Nggak mungkin. Waktu ibu meninggal, sebenarnya dia udah hamil 3 bulan. Demi anak itu dia sampai batalin niat buat cerai. Nggak mungkin, semua ini pasti akal-akalan kamu aja. Gimana bisa? Buktiin bahwa itu benar. Aku sampai minta data ke rumah sakit. Karena ibu dulu tanda tangan perjanjian donor organ. Makanya waktu meninggal, pihak dokter sempat periksa. Anak itu adalah anak yang kamu inginkan. Anak laki-laki. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Jadi sekarang kamu udah tahu semuanya. Kamu nyempol nggak? Putraku. Putraku. Putraku.
Ibu, semuanya udah selesai. Orang-orang yang pernah nyakitin ibu, sekarang udah dapat balasannya. Hari ini aku udah jenguk dia. Yang ibu belum sempat bilang ke dia. Udah aku sampein. Waktu aku mau pergi, aku tanya ke dia. Kamu nyesel nggak? Walaupun dia nggak jawab, tapi dari raut mukanya, kayaknya dia menyesal. Di sisa hidupnya, bakal terus disiksa sama penyesalan itu. Itu bisa dibilang kayak balasan buat semua rasa sakit yang dia kasih. Mbak Suli, aku sudah melaksanakan janjiku. Jangan lupa juga sama janjimu. Mbak Suli, aku sudah melaksanakan janjiku. Jangan lupa juga sama janjimu. Bu Gina, ada apa mencariku? Aku nggak ingat kita pernah ada janji apa. Mbak Suli, aku ada penawaran, aku mau ngobrol sama kamu. Soal latar belakang anggota keluargamu, aku lumayan tahu. Dan aku juga bisa tebak kamu punya maksud tertentu di balik sikap manis kamu selama ini. Kamu bisa hancurin keluargamu sendiri. Itu nekat banget. Tapi aku bisa bantu kamu. Aku bisa minta anakku Henry bantu kamu jalanin rencana ini. Apa yang kamu mau dari saham PT Chandra Jaya? Aku ingin selama proses ini bikin Henry jatuh cinta sama kamu. Habis semuanya beres, kamu tinggalin dia. Kenapa? Kenapa? Aku yang udah pilihin wanita yang paling cocok dari semua aspek buat jadi pasangan hidupnya. Tapi dia malah bersikeras mencari cinta dengan bebas. Jadi kamu mau pakai cara kayak gini? Buat bikin Mas Henry nyerah sama semua yang dia kejar, terus nurut ikut pulang sama kalian dan terima semua perjodohan ini gitu ya? Maaf, menurutku nggak ada yang salah dari usaha Mas Henry ngejar maaf. Mbak Suli, jangan terlalu bawa perasaan. Kalau mau ambil alih kendali PT Chandra Jaya, pasti harus siap buat rebut saham dari tangan para pemegang saham. Sedangkan Henry adalah bantuan terbaikmu, ya kan? Kalau dipikir-pikir untung ruginya, kesepakatan ini lumayan menguntungkan buat kamu. Aku setuju. Ada apa? Hah? Ada apa? Hah? Oh, nggak apa-apa kok. Ada urusan di kantor. Kalau gitu aku anterin kamu. Nggak usah. Aku juga butuh punya keberanian buat jalanin semuanya sendiri, ya kan? Aku anterin sampai depan kantor aja. Oke. Oke. Bu Gina, silakan duduk. Bu Gina, kok ibu repot-repot datang ke sini? Soalnya Mbak Suli belum balas pesanku. Aku cuma khawatir kamu lupa janji kita. Oh, masa sih? Mbak Suli apa udah jatuh cinta sama Henry, iya kan? Yang pertama, aku udah ada calon. Apalagi buat jadi mantu keluarga. Gunawan harus punya latar belakang yang baik, Mbak Suli. Emang merasa cocok? Mbak Suli emang merasa cocok? Nggak cocok. Mbak Suli ini pinter. Kamu pasti tahu. Kalau kamu berubah pikiran, harga yang harus kamu bayar, itu adalah semua yang baru kamu dapatkan kembali ini. Semoga Mbak Suli bisa pikirin ini baik-baik. Bu Suli, tolong atur penerbangan ke luar negeri malam ini. Terus sampein juga selama setahun ke depan aku yang bakal pegang urusan di luar negeri. Siap. Kamu lagi di rumah nggak? Aku mau nyamperin kamu. Ada hal yang mau aku omongin sama kamu. Ibu, Sebulan lagi Yasmin bakal bailuk. aku udah bilang itu nggak mungkin. Aku nggak peduli apa yang kamu mau. Pesta penyambutan Yasmin kamu wajib datang.
Suli, ayo sini. Kenapa kamu bengong cepetan masuk? Ada apa? Apa yang terjadi? Mas Henry, jangan hubungi aku lagi. Kenapa? Terima kasih atas bantuan kamu. Tapi rencanaku sekarang udah selesai. Hidupku ke depannya udah nggak butuh kamu lagi. Hidupku ke depannya udah nggak butuh kamu lagi. Tapi kita kan udah janji. Nunggu rencanamu selesai. Kamu kasih aku kesempatan. Maaf Mas Henry. Aku nggak suka sama kamu. Jadi emang nggak bisa kasih kesempatan kayak yang kamu mau. Hubungan kita sampai di sini aja. Ini adalah akhir yang baik. Suli! Kenapa kamu gak bisa mencintaiku? Ibu, kenapa sih dia memperlakukan aku kayak gitu? Padahal kemarin dia bilang suka aku. Kenapa? Henry, kamu suka banget sama dia. Suka. Suka banget. Suka. Suka banget. Suka banget. Inem, aku belum pernah lihat Henry segitu terpukulnya. Menurutmu aku memisahkan mereka? Apakah aku salah? Menurutmu aku memisahkan mereka? Apakah aku salah? Bukina Mas Henry cuma belum bisa terima sekarang, lama-lama bakal melupain semuanya. Nanti kalau Mas Henry dan Mbak Yasmin udah ketemu, siapa tahu dia bisa lupain Mbak Suli. Kalau suatu hari nanti dia tahu kalau aku yang hancurin cintanya, dia bakal salahin aku nggak? Latar belakang Mbak Suli emang nggak cocok sama Mas Henry. Kalau bareng juga rasanya pasti susah banget. Yang ibu lakuin sekarang juga demi kebaikan Mas Henry. Kalau suatu saat nanti dia tahu semuanya, aku yakin pasti dia bakal ngerti niat baik ibu. Oke, Pak Jeffrey, kita ketemu jam 6 ya. Oke, baiklah. 바라보면 자꾸 눈물이 나. Henry, Yasmin. Ayo masuk. Bu Suli, mobil kita udah datang. Oh, ayo balik ke kantor. Maaf ya, tadi pelukan itu aku nggak izin sama kamu. nggak apa-apa kok. Aku juga barusan lihat dia. Tapi cara kamu ngelawan dia gitu kekanak-kanakan banget. Apa kamu masih ingat janji itu yang pas pertama kali kita ketemu itu?
Apa kamu masih ingat janji itu yang pas pertama kali kita ketemu itu? Kita sama-sama tahu tujuan orang tua kita ngatur pertemuan ini, jadi aku juga nggak usah basa-basi. Aku nggak suka kamu, tapi aku nerima buat dijodohin sama kamu. Kalau bukan kamu, para orang tua pasti nyariin yang lain buat aku. Aku nggak mau mencari masalah lagi, makanya aku pilih kamu karena ini pilihan terbaik. Aku setuju. Tapi tenang aja, hubungan kita ini cuma buat nyenengin kedua orang tua kita aja. Kalau suatu hari nanti kamu udah suka sama orang lain, jangan lupa kasih tahu aku bakal ajak buat batalin pertunangan ini. Terima kasih. Kalau kamu butuh bantuan juga aku bisa bantuin. Ingat. Jadi sekarang perlu nggak aku ngomong ke Tante Gina buat batalin pertunangan kita? Jadi sekarang perlu aku yang ngomong ke Tante Gina buat batalin tunangan ini? Nggak usah. Henry, kamu ngerasa dulu dia yang ninggalin kamu, makanya kamu jadi nggak bisa maafin dia. Padahal kamu juga tahu sebenarnya dia punya alasan. Yasmin, aku perhatiin kepulangan kali ini kok jadi makin cerewet. Kalau kamu sekaku, kamu sulit untuk meraih kembali cinta. Soal pengembangan lahan di sisi barat, kenapa sampai selama ini? Partner kita dari Wira Konstruksi naikin harga seenaknya. Sekarang penawaran yang dikasih ke kita udah jauh di atas harga pasar, bisa 2 kali lipat lebih. Dia beneran gak kasih sedikit pun ruang buat negosiasi. Kita semua udah coba negosiasi, bukannya dijawab baik-baik, malah dimaki-maki atau bahkan apa? Bahkan ada pegawai wanita yang dilecehkan. Apa? Bahkan apa? Bahkan ada pegawai wanita yang dilecehkan. Apa? Karin, bantu atur jadwal ketemu Pak Jeffrey, aku mau ngomong langsung sama dia. Siap. Selain itu, semua pegawai yang pernah dilecehin, kumpulin semua bukti yang mereka punya dan kasih ke aku. Siap. Oke, selanjutnya. Pak Jeffrey, senang bertemu dengan Anda. Saya Suli dari PT Chandra Jaya. Bu Suli, ternyata benar kata orang. Cantik banget. Terima kasih, kita ngobrol sambil duduk. Iya, silakan duduk. Aku baru aja balik dari luar negeri. Langsung dengar kabar soal kerja sama katanya lagi tertunda. Emang ada masalah apa? Bu Suli kayaknya belum terlalu tahu gimana keadaannya sekarang soal proyek kalian yang di sisi barat itu. Proyek itu bisa lanjut atau enggak, semuanya tergantung suasana hati saya. Karena Bu Suli langsung menemui saya, harusnya Bu Suli ngerti apa yang saya mau. Saya jamin selama Anda mau menemani saya, kontrak itu langsung saya tanda tangani, mau minta syarat apa saja boleh. Pak Jeffrey, saya ketemu Anda untuk bahas masalah bisnis. Anda juga udah punya keluarga kan, tolong jaga sikap. Sok suci banget. Perempuan kayak kalian kalau berbisnis bukannya harus ngandelin pria. Jangan pikir aku nggak tahu. Gimana cara kamu naik ke posisi ini waktu di dalam negeri? Kamu ngandelin Pak Henry sampai saham PT Chandra Jaya bisa kamu dapetin. Katanya partner kamu di luar negeri itu seorang pria kaya raya dan berpengaruh. Pak Jeffrey, jaga ucapan Anda. Nggak usah sok suci. Kamu minum dulu anggur ini, kita obrolin pelan-pelan. Lepasin. Perempuan murahan beraninya godain suamiku. Bu Liana, kamu salah paham. Aku sama Pak Jeffrey cuma ngobrolin bisnis. Ngobrolin bisnis? Katakan padaku bisnis apaan sampai harus pegang tangan segala? Liana, jangan bikin aku malu. Aku lagi ngajarin pelakor ini malu apaan, yang harusnya malu itu dia. Bu Liana, kalau kamu masih kayak gini terus-terusan manggil aku pelakor dan merusak nama baikku, jangan salahin aku kalau aku kurang ajar. Penampilan kamu rapi banget, nggak nyangka ternyata kamu pelakor murahan, mau hancurin rumah tangga orang masih berani sok lagi. Bu Liana,
Semua rekaman CCTV di toko bisa buktiin kalau suamimu yang melecehkan aku bisa aja kapanpun gugat dia. Suli, kalau kamu ngomong begitu, kerja sama kita bakal bubar jalan. Ya udah sekalian aja batalin. Kamu. Aku peringatkan kamu. Kamu nggak konsisten terus naikin harga seenaknya. Bukti yang kamu melecehkan karyawati, aku siapin semua. Tinggal nunggu gugatan aja. Suli, kamu ini fitnah. Ini semua fitnah. Aku kasih tahu ya. Aku berani tanggung jawab atas kata-kataku. Kamu berani nggak kalau kamu nggak terima? Kamu bisa gugat aku balik. Aku. 시도한 낯선 밤을 깨워내 Mbak Suli, bajumu kotor. Oh, Aku anterin kamu bersihin dulu. oke. Mbak Suli. Ayo. Oh, Pak Jeffrey 2 tahun belakangan ini bisnisnya makin sukses. Orangnya juga ikutan hebat ya. Pak Henry, jangan dengerin omongan dia. Dia itu lagi emosi karena negosiasi kontrak gagal. Makanya dia ngomel-ngomel, dia fitnah aku, dia beneran fitnah aku. Oh gitu ya. Ya udah, kamu tuntut aja dia karena fitnah. Biaya tuntutannya. Aku yang tanggung. Biaya gugatannya, aku yang tanggung di rekonstruksi. Itu perusahaan yang aku tanami modal. Nggak boleh sembarangan difitnah orang. Ini nggak usah sampai segitunya. Tapi nggak mau jujur juga. Pak Henry, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku cuma gelap mata gara-gara wanita. Semua salah aku, tolong ampunin aku. Coba cek pembukuan Wira Konstruksi. Terus sekalian ke PT Chandra Jaya juga kumpulin semua kesaksian para korban, beresin semuanya, kasih ke kejaksaan. Masih belum pergi juga. Soal kita udah aku kasih tahu dia semuanya. Gimana cara kamu kerja dia itu kamu selesain sendiri. Semangat. Suli, kita ngobrol bentar. Aku ingin dengar langsung kenapa dulu ninggalin aku. hubungan kita awalnya cuma soal kesepakatan. Kesepakatannya juga udah selesai. Berpisah itu hal yang wajar kan? Masih mau bohongin aku. Soal kesepakatan kamu dan ibuku semuanya aku udah tahu. 3 tahun yang lalu di hari kamu ninggalin aku, beliau sama Bi Inem datang nemuin aku. Dan aku dengar semua obrolan mereka. Bi Inem, aku belum pernah lihat Henry sedih seperti ini. Aku misahin mereka, apa keputusanku ini salah? Mungkin Mas Henry cuma belum bisa nerima aja, lama-lama juga pasti biasa. Awalnya, aku juga kira bakal seperti kata Bi Inem. Kalau waktu bisa nyembuhin semuanya. Tapi makin lama aku malah makin kangen kamu. Henry, mau gimana kenyataannya? Ada terlalu banyak halangan di antara kita. Entah itu soal hubungan aku sama ibumu, yang isinya cuma soal keuntungan pribadi. Atau dulu aku pernah manfaatin kamu. Itu semua bukan penghalang utama. Hal-hal dari luar kita bisa lewatin bersama. Tapi kamu nggak mau hadapin apa yang sebenarnya kamu rasain. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana. Justru itu intangan terbesarnya. Henry, aku. Suli. Kamu harus lebih berani. Sedikit saja lebih berani. Berani hadapin perasaanmu sendiri. Siapa? Yasmin.
Halo, Aku udah bilang ke Tante Gina buat batalin pertunangan kita, sisanya tinggal kamu urus sendiri. terima kasih. Tapi aku ingetin ya, mendingan kau cepetan, kalau enggak, pas ulang tahun Tante Gina bakal jadi acara pertunanganmu. Sulit. Aku mau pas ulang tahun ibuku umumin hubungan kita. Kamu mau datang bareng aku nggak? Ah, Oh, kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. enggak kok. Aku cuma lagi mikir kasih hadiah apa. Tenang aja, udah aku siapin, dijamin bikin ibuku senang. Hah. Gimana pun juga Yasmin tetap calon mantu yang paling aku suka. Mbak Yasmin tiba-tiba minta batalin tunangan mungkin habis berantem sama Mas Henry. Atau gini Bu Gina coba rayu-rayu dikit. Kalau cuma bertengkar nggak masalah. Bu Gina, Bu, para tamu udah pada datang semua. Aku juga masih harus nyambut tamu lain. Aku pergi dulu ya. Nggak apa-apa, ayo kita keluar juga. Oke. Gelang tasbih ini aku sengaja kirim ke kuil minta kepala biksu buat berkati, supaya Tante Gina selalu sehat terus dan diberkati rezeki yang melimpah. Terima kasih Yasmin. Bu Gina, aku dengar dari Henry katanya ibu sering susah tidur, makanya aku sengaja tanya ahli aromaterapi untuk dibikinin ini yang bisa nenangin. Hadiah kayak gini sederhana banget, masih aja dibawa-bawa juga. Iya, keluarga Gunawan udah biasa lihat barang mewah. Ini kamu bikin sendiri ya? Iya. Sekarang jarang banget ada anak muda masih mau belajar bikin aromaterapi tradisional. Terima kasih Mbak Suli. Mbak Suli boleh ngobrol sebentar? Baik. Ibu, Tenang aja. Aku sama Bu Gina emang harus ngobrolin semuanya biar jelas. Bu Suli pasti tahu, dari awal aku udah yakin banget kalau calon menantu yang aku mau itu Yasmin. Aku tahu, tapi aku percaya Mbak Yasmin udah temui kamu buat batalin pertunangan. Kamu pasti udah paham kalau dia sama Henry. Itu dari awal emang nggak ada rasa, yang ada cuma kesepakatan buat nurutin kemauan orang tua yang muncul karena tekanan keluarga. Tapi meski begitu, aku tetap nggak setuju kamu sama Henry jadi pasangan. Dengan kedudukan keluarga kami, Henry itu harus punya pasangan yang latar belakang keluarganya jelas, itu penting banget. Tapi latar belakang keluargamu dan cara kamu berpikir semuanya udah buktiin kamu, itu bukan pilihan tepat. Bu Gina, latar belakang keluarga aku memang rumit, itu bukan kemauanku. Menurutku kamu nggak seharusnya nilai aku cuma dari situ. Aku akuin dalam urusan balas dendam buat ibumu, aku emang pakai banyak cara. Tapi niatku cuma biar orang jahat dapat balasannya. Apa menurutmu itu salah? Kalau ngomong soal kesalahan, aku cuma bisa kepikiran satu hal, yaitu pas aku setuju buat kerja sama dengan kamu dan manfaatin Henry. Setelah setahun jalanin semua ini, sekarang Mbak Suli ngomongnya udah makin jujur, Je. Bu Gina, kalau ibu benci sama masa lalu aku, tapi tolong percaya, aku benar-benar sayang banget sama Henry. Gimana pun juga aku nggak bakal ngelakuin hal yang bisa nyakitin dia lagi. Udah cukup, aku masih harus sambut tamuku. Mbak Suli, Mas Henry minta aku buat ajak kamu ke suatu tempat. Oke. Maaf ya, aku ketinggalan HP di ruang sebelah. Aku mesti balik dulu sebentar. Jangan gerak atau aku tusuk sampai mati, ikut aku. Berhenti kamu mau awal, lepasin dia. Henry. Pak Henry,
Lihat kamu sampai segininya, berarti emang bener orang yang aku cari. Jeffrey, kalau kamu ada masalah sama aku, asal kamu lepasin dia, aku bakal nurutin semua maumu. Henry, cepetan pergi, jangan urusin aku. Diam, aku udah gak punya apa-apa lagi. Aku juga jadi buronan. Kalau keluar juga aku bakal nyerahin diri. Semuanya gara-gara kamu. Kalau harus mati, aku bakal bawa kamu buat jadi tumbal gue. Jeffrey! Ini semua salahmu sendiri, jangan nyalahin orang lain. Gue bilang diam. Jeffrey, tenang dulu dong. Nyawa gue boleh lo ambil, tapi jangan sakitin dia. Enggak, jangan. Berhenti. Kalau mau dia hidup, tukar sama nyawamu, lakuin sendiri, cepetan. Jangan. Henry, aku nggak butuh kamu ngorbanin diri buat aku. Diam kamu. Jangan main-main, cepetan lakuin sesuatu. Ayo cepet. Enggak. Henry, jangan. Aku mohon, aku nggak perlu kamu ngorbanin diri. Jangan dengerin dia. Suli, jangan nangis. Sebentar lagi juga bakal aman. Diam, berisik banget sih kamu, Jeffrey. Jaga pisaumu baik-baik. Kalau dia sampai mati, kamu pasti mati juga. Kalau aku mati, mungkin kamu masih ada kesempatan buat hidup. Pak Henry yang terhormat, ayo cepetan lakuin. Jawat. Jangan. Jangan. Sialan. Suli Henry. Telepon ambulans, cepat telepon ambulans. Ayo cepat, Suli. Semua salahku karena prasangkaku yang menghalangi kalian. Kalau dia udah bangun nanti, kalian jalanin hubungan kalian baik-baik ya. You are the only one, my life. Suli! Oh, yang itu namanya Dokter Suli. Sekarang harusnya lagi keliling untuk cek pasien. Tunggu sebentar. Kamu nurut banget sama mereka, iya kan? Aku jamin setelah nikah, aku nggak bakal ganggu hubungan kamu sama Fernie. Tapi soal pernikahan ini, aku nggak bisa batalin. Tadi udah kayak orang mau ngamuk. Sekarang jadi penurut banget. Menarik juga. Oke, kamu nggak mau batalin pernikahan ini. Jangan salahin aku pas di acara pernikahan kita kamu bakal aku buat malu. You know, aku... Udah cukup. Cepat pergi sana, jangan ganggu Fernie istirahat. Dokter Suli. Dokter Suli. Mas, ini ada perlu apa ya? Aku datang ambil obat buat ibuku. Bu Gina. Ini yang namanya Henry, pas banget. Oh, kamu anaknya Bu Gina ya? Ikut aku. Obatnya Bu Gina. Udah aku buatin resepnya Mas Henry, tinggal bawa resepnya di apotek lantai 1 ya. Terima kasih. Mas Henry kok masih di sini? Ada yang mau dilakuin. Gitu ya.
Kayaknya aku salah paham sama maksudnya Mas Henry. Ya udah deh kalau gitu. Tiga, dua, satu. Habis cium langsung mau kabur gitu. Kamu tegang? Pertama kali ya? Luas banget kamu. Cuma belajar dari film. You keep calling me a psycho. Gotta let my head go. You make me a psycho. A psycho. Nomor teleponmu berapa? Nanti. Kan lebih menarik. Kalau Mas Henry cari sendiri ya kan? Oh, but till you're done, till I'm done, you got me feeling it. Cari sendiri. Shook so much, I sink your teeth into my... Itu dia. Siapa? Kenapa nggak balas semua pesanku? Kenapa aku harus balas pesanmu? Supaya bisa tidur bareng lagi. Ya, kita tidur bareng lagi. Tapi sekarang aku harus urusin satu orang. Begini lebih menantang. Oh, red. I got it to your head. To your head. Fernie, hadiah spesial ini harus kamu jaga baik-baik. Selanjutnya mari kita sambut mempelai wanitanya. Tiga, dua, satu. Say you can save me. Itu siapa? You keep calling me a psycho. Got it in my head, careful what you say. You make me a psycho, a psycho. You keep calling me a psycho. Ibu siapapun yang bikin kamu celaka nggak bakal aku maafkan. Aku akan buat Fernie sama ibunya dibenci orang-orang, terus diusir dari rumah. Itu baru permulaan. Tante, aku bakal temenin Suli dan jaga dia baik-baik. Sekarang kamu udah nggak punya tunangan lagi. Harusnya kamu mau buat jalanin hubungan sama aku. Urusan pernikahanku.
itu ada di tangan ayahku. Aku beneran penasaran kenapa kamu sampai harus pura-pura jadi anak baik. Karena aku belum punya kemampuan buat langsung hancurin musuhku. Pura-pura baik. Itu cara terbaik buat lindungin diri. Sekarang kamu udah punya akal. Mulai hari ini, aku yang bakal jadi payung pelindungmu. Mau tetap pura-pura baik atau jadi diri sendiri juga boleh. Aku bakal terus ada buat kamu. Tapi aku juga punya satu syarat. Kalau semuanya udah selesai, kasih aku kesempatan jadi pasanganmu gimana? Tolongin aku sekali lagi. Suli. Henry. Kamu bikin aku panik. Tenang aja. Aku selalu ada di sini. 把你永留下，你的光比细雨更明亮，是向我的牵挂。My love。